Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews. Siang Pemprov DKI menggelar operasi basmi ikan sapu-sapu di 5 titik di wilayah Jakarta. Sebagai upaya pengendalian populasi ikan sapu-sapu, Pemprov Jakarta dan instansi terkait turut memantau dan meninjau pembasmian ikan sapu-sapu di Jakarta Utara. Gubernur Jakarta Pramono Anung terjun langsung meninjau pembasmian di saluran RW 06 Kelurahan Kelapa Gading Barat. Diperkirakan lebih dari 200 kg ikan sapu-sapu berhasil ditangkap dari saluran air tersebut. Selain di Jakarta Utara, Jakarta Timur juga berhasil bersih-bersih ikan sapu-sapu. Kegiatan ini dilakukan serentak di 10 titik berbeda. Masing-masing satu lokasi di setiap kecamatan di Jakarta Timur. Dalam operasi ini turut melibatkan sebanyak 150 personel gabungan dari pemadam kebakaran dan BPBD yang dibantu sejumlah warga Jakarta Timur. Total dalam waktu kurang dari 2 hari, 763 kg ikan sapu-sapu berhasil ditangkap di wilayah Jakarta Timur. Gerakan bertujuan mengendalikan populasi ikan sapu-sapu di aliran Sungai Jakarta dapat sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem perairan dan kesehatan masyarakat. Untuk menangkap ikan sapu-sapu, karena diketahui ikan sapu-sapu ini sekarang mendominasi perairan yang ada di Jakarta. Dari hasil telaah dari KKP diperkirakan di atas 60% lebih ikan sapu-sapu itu sekarang ada di Jakarta, dan semua sebenarnya mungkin juga sudah di daerah-daerah lain. Dan ikan ini sangat invasif, kemudian juga membuat ikan-ikan lain yang ada di tempat itu, terutama yang endemik lokal itu, hampir semuanya kemudian tidak bisa survive. Dan pemirsa, untuk informasi terkini sudah ada jurnalis iNews Salam Bulungan di Kali Ciliwung, Jakarta Timur. Baik, selamat siang Salam. Di tempat Anda melaporkan, ada berapa banyak ikan sapu-sapu yang berhasil ditangkap? Silahkan dengan laporannya. Ya, Ocha dan juga pemirsa, untuk di titik kami melaporkan saat ini yang berada di kawasan bantaran Kali Sungai Ciliwung di Kramat Jati, Jakarta Timur, tadi ada sekitar kurang lebih 200 kg. Tapi secara akumulatif, secara keseluruhan yang ada di Jakarta Timur dari 10 titik yang ada terkait dengan penangkapan ikan sapu-sapu, tadi di tiap-tiap kecamatan begitu, totalnya ada sebanyak kurang lebih 763 kg. Bahkan dalam waktu 1 hari ini saja. Dan memang untuk acara dari ataupun juga agenda penangkapan ikan sapu-sapu ini sudah selesai dari pukul 10 pagi hari tadi, yang juga turut diikuti oleh Wali Kota Jakarta Timur. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Ocha dan juga pemirsa, bahwa memang kalau dari pantauan kami di lapangan dan juga informasi yang kami dapatkan, tadi ada sekitar kurang lebih 150 personil gabungan yang terdiri dari tim dari BPBD, kemudian juga pemadam kebakaran yang juga turut dibantu oleh sejumlah warga Jakarta Timur yang antusias untuk membantu menangkap ikan sapu-sapu. Dan memang kalau dari pantauan kami di lapangan juga ya, selama tadi kami mengikuti rangkaian agenda, memang dari tangkapan ikan sapu-sapu tadi dalam sekali tebar jaring ini mampu menghasilkan banyak sekali ikan sapu-sapu, yang memang dari ikan sapu-sapu tersebut kemudian setelah diangkut menggunakan kapal ataupun juga nelayan begitu, tadi langsung dimusnahkan dengan dikubur begitu, agar nantinya memang dari informasi yang tadi disampaikan oleh Wali Kota Jakarta Timur Munjirin ini menyebut bahwa memang ikan sapu-sapu ini tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat. Dan memang ini salah satu cara yang harus dilakukan adalah dengan cara mengubur dan mematikannya begitu, agar nantinya tidak berbahaya ketika dikonsumsi, karena memang mengandung banyak sekali tinggi merkuri dan juga bahan lainnya begitu yang berbahaya bagi kesehatan manusia, dan juga ini mengganggu ekosistem dari sungai ini sendiri. Dan dapat kami informasikan juga ya kepada Anda, Ocha dan juga pemirsa, bahwa memang dari pantauan kami di lapangan tadi, memang acara tersebut agenda ini berlangsung dengan sangat antusias yang diikuti oleh sejumlah warga, kemudian juga turut membantu menyisir Sungai Ciliwung yang ada di samping kanan saya,
yang memang kalau dari pantauan kami untuk arus sungainya ini sendiri memang cukup deras, sehingga ini memang tadi cukup menyulitkan bagi masyarakat ataupun juga tim dari BPBD dan juga pemadam kebakaran untuk melakukan penangkapan ikan sapu-sapu di sini, karena memang arusnya cukup kencang mengingat pada kemarin memang terjadi hujan dengan intensitas yang cukup tinggi mengakibatkan tingginya air untuk saat ini. Karena memang kalau untuk airnya sendiri ini sudah mulai surut, ini nantinya akan lebih mudah bagi masyarakat untuk melakukan penangkapan ikan sapu-sapu. Dan tadi juga sempat disampaikan oleh Wali Kota Jakarta Timur agar nantinya masyarakat yang turut membantu untuk menangkap ikan sapu-sapu nantinya akan diberi apresiasi, namun memang belum disampaikan secara pasti apresiasi apa nantinya akan disampaikan. Karena memang untuk penangkapan ikan sapu-sapu ini nantinya akan terus berkelanjutan ya, mengingat ini untuk menjaga ekosistem sungai Kali Ciliwung terutama yang ada di Jakarta Timur ini. Ocha. Iya, baik, terima kasih atas informasinya. Salam Rahmat melaporkan langsung dari Kali Ciliwung, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kementerian Haji Republik Indonesia resmi melepas keberangkatan ratusan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi. Suasana haru dan semangat mewarnai acara pelepasan petugas haji di Asrama Haji Kelas 1 Jakarta Pondok Gede Jumat pagi. Ratusan personel yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi siap diberangkatkan untuk melayani jemaah haji Indonesia. Petugas yang berangkat kali ini terdiri dari berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, wartawan hingga petugas layanan umum. Kementerian Haji memastikan seluruh personel telah siap secara fisik maupun mental untuk melayani jamaah Indonesia. Pemberangkatan kali ini difokuskan kepada 3 titik utama. Pertama, Dakar Madinah untuk mengatur akomodasi dan konsumsi. Kedua, sektor bandara untuk menangani alur kedatangan jemaah. Dan ketiga, PPIH Kantor Urusan Haji sebagai pusat komando dan administrasi di Tanah Suci. Yang jelas nanti petugas haji akan dipersiapkan skema-skema kontingensi, artinya skema-skema kedaruratan. Nanti tim ini kan sebagian besar yang berangkat pertama adalah tim Linjam, dan mereka terdiri dari TNI, Polri, kemudian ada teman-teman wartawan yang juga bertugas dan teman-teman yang bertugas di bandara. Jadi memang untuk kontingensi plan atau kemudian kedaruratan nanti di sana tim akan. Pemirsa, keberangkatan jemaah haji 2026 dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menghadirkan kemudahan melalui layanan Makkah Route di Terminal 2. Melalui layanan ini, proses keimigrasian tidak lagi dilakukan saat jemaah tiba di Arab Saudi, melainkan sudah selesai di Indonesia sebelum keberangkatan. Pada musim haji tahun ini, Imigrasi Soekarno-Hatta akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, Bekasi, dan Cipondo. Para jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines untuk menuju Tanah Suci pada 22 April mendatang. Pihak imigrasi telah lakukan berbagai persiapan, mulai dari aspek operasional, personel, hingga pengamanan keimigrasian. Melalui layanan imigrasi ini, jemaah Indonesia yang tiba di Arab Saudi dapat langsung melanjutkan perjalanan ke pemondokan tanpa harus melalui pemeriksaan keimigrasian ulang. Dengan layanan ini, jamaah Indonesia yang tiba di Arab Saudi dapat langsung melanjutkan perjalanan ke pemondokan tanpa harus melalui pemeriksaan keimigrasian pada saat kedatangan di Arab Saudi. Dengan skema ini, proses keberangkatan menjadi lebih cepat, lebih teratur, dan lebih nyaman bagi seluruh calon jamaah haji. Pemirsa, seorang nenek penjual cilok asal Kota Pasuruan, Jawa Timur akhirnya berangkat haji di tahun ini. Sang nenek bisa berhaji setelah menabung setiap hari Rp10.000 dari hasil berdagang cilok. Inilah aktivitas Miss Lika, warga Jalan Patimura, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Setiap hari ia berjualan cilok, mendorong gerobak dari rumahnya keliling kampung.
Meskipun usianya sudah 85 tahun, ia tetap semangat berjualan. Selama 50 tahun berjualan cilok, menyisihkan penghasilannya untuk ditabung dan mendaftarkan haji di tahun 2017. Uang pendaftaran awal sebesar 25 juta rupiah diperoleh dari menabung di bank. Untuk angsurannya, setiap hari menabung 10.000 rupiah dari hasil berdagang. Ibu senang nggak, Bu, bisa naik haji? Senang. Senang sekali. Itu memang Iya. cita-cita dulu? Iya. Cita-cita dulu? Iya. Itu hasil dari jualan cilok itu Cilok ya? tuh. Tabung arisan. Ikut arisan? Iya. Oh, setelah dapat arisan gimana? Tabung. Ditabung? Iya. Akhirnya naik haji ini ya? Iya. Nenek Mislika akan berhaji menunaikan rukun Islam kelima, didampingi anaknya yang akan berangkat dalam kloter 10 embarkasi Surabaya Kamis depan. Bahkan Nenek Mislika tercatat sebagai jamaah tertua di kota Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang nenek penjual tempe berhasil mengumpulkan uang untuk menuju ke Baitullah tahun ini. Selama 40 tahun, nenek ini menyisihkan uangnya sebesar Rp10.000 untuk DP dan pelunasan haji. Kasida, seorang nenek yang kini berusia 70 tahun, masih berprofesi sebagai penjual tempe. Usia yang sudah senja tak menyurutkan semangatnya terus bekerja dan mengumpulkan uang untuk pelunasan haji. Nenek asal Padukuhan 3 Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta ini berjualan tempe di Pasar Kelurahan Panjatan. Pada tahun 2012 lalu, Kasidah mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji. Setelah menanti belasan tahun, ia akhirnya akan segera menginjakkan kaki ke Baitullah tahun ini. Saya pasrah sama Allah. Moga-moga Allah melindungi saya. Nggak takut. Sudah mantap ke tanah suci. Kalau punya keinginan untuk naik haji itu sudah lama, Mbak? Ya sudah. Kan dulu belum ada tabungan, masih nyekolah ke anak, besarkan anak, untuk semuanya anak. Sekarang sudah lumayan anak-anak, saya mikir dirinya sendiri untuk ibadah haji. Aku seneng kan, bangga dari mengpianak kaya kada simbok kan naming piyayi biasa, mboten kada jabatan, mboten kada pensiunan lah napa ngoten, rezekine simbok saged daftar haji, bangga, seneng. Rencananya, Kasidah akan bertolak menuju Tanah Suci bersama dengan calon jemaah haji kloter 1 embarkasi Yogyakarta. Ia akan diberangkatkan pada Selasa, 21 April 2026 dari Yogyakarta International Airport Kulon Progo. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Basuki Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, nekat tinggal di kolong jembatan Semanggi, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Satu keluarga terjaring razia yang digelar petugas Satpol PP. Mereka mengaku terpaksa tinggal di kolong jembatan karena kecopetan saat berlibur ke Jakarta pada bulan Februari lalu, sehingga tak bisa kembali ke kampung halaman. Petugas Satpol PP Jakarta Pusat mendapati satu keluarga yang tinggal di kolong jembatan Semanggi, Tanah Abang, Jakarta Pusat saat menggelar razia penyandang masalah kesejahteraan sosial. Saat petugas datang, mereka tengah asik bersantai di kolong jembatan dengan hanya beralaskan karpet seadanya. Kepada petugas, Sumaryadi mengaku terpaksa mengajak tinggal istri dan anak-anaknya di kolong jembatan karena tidak memiliki uang untuk pulang kampung. Kenahasan itu dialaminya usai Sumaryadi kecopetan pada bulan Februari lalu saat mengajak keluarga kecilnya berlibur ke Jakarta. Untuk bisa memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, Sumaryadi terpaksa mengumpulkan botol bekas yang kemudian dijual kepada pengepul. Oleh petugas Satpol PP, Sumaryadi selanjutnya dibawa ke kantor Wali Kota Jakarta Pusat untuk selanjutnya didata dan diserahkan ke Dinas Sosial. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan.